Diabetes sering disebut sebagai pembunuh diam-diam, sebuah kondisi yang dapat menyerang tanpa peringatan sampai terlambat. Banyak penderita diabetes tak menyadari mereka memiliki penyakit ini hingga komplikasi serius mulai muncul, mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar apakah kamu memiliki riwayat diabetes dalam keluarga, dan apakah kamu sudah melakukan pemeriksaan gula darah dalam 6 bulan terakhir? Bayangkan tubuh kita sebagai mesin kompleks yang membutuhkan bahan bakar untuk berfungsi. Glukosa adalah bahan bakar utama sel-sel kita, memberi energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas setiap hari. Namun ketika diabetes menyerang, sistem pengolahan bahan bakar ini terganggu, menciptakan kekacauan metabolik yang berbahaya. Jika tidak dideteksi dan dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Kabar baiknya, dengan mengenali tanda-tanda awal, kita dapat mengambil tindakan sebelum berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Mari kita bahas berbagai jenis diabetes, gejala-gejala awal yang perlu diwaspadai, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi kesehatan kita. Pengetahuan ini bisa menjadi perbedaan antara hidup sehat atau menghadapi komplikasi serius di masa depan. Jenis-jenis diabetes. 1. Diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1, yang dulu dikenal sebagai diabetes juvenil atau diabetes tergantung insulin, adalah kondisi kronis di mana pankreas menghasilkan sedikit atau tidak ada insulin sama sekali. Penyakit ini biasanya berkembang dengan cepat, seringkali pada masa kanak-kanak atau remaja, meskipun dapat juga muncul pada usia dewasa. Insulin adalah hormon penting yang memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Tanpa insulin, glukosa menumpuk dalam aliran darah, menyebabkan kadar gula darah tinggi yang berbahaya. Bayangkan insulin sebagai kunci yang membuka pintu sel, memungkinkan glukosa masuk dan digunakan sebagai bahan bakar. Penyebab pasti diabetes tipe 1 masih belum diketahui sepenuhnya. Namun para ahli percaya kondisi ini merupakan kombinasi dari kerentanan genetik dan faktor lingkungan yang memicu serangan sistem kekebalan tubuh terhadap sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Dalam kasus ini, sistem kekebalan tubuh keliru mengenali sel-sel sehat sebagai penyusup dan menghancurkannya. Dampak dari diabetes tipe 1 bisa sangat serius jika tidak dikelola dengan baik. Tanpa insulin, sel-sel tubuh kelaparan energi, meskipun glukosa berlimpah dalam darah. Komplikasi jangka panjang termasuk kerusakan pembuluh darah, kebutaan, gagal ginjal, kerusakan saraf, dan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Pengelolaan diabetes tipe 1 memerlukan terapi insulin seumur hidup, baik melalui suntikan atau pompa insulin. Penderita juga perlu memantau kadar gula darah mereka secara teratur, mengatur pola makan, dan menjaga gaya hidup aktif. Dengan pengelolaan yang tepat, penderita diabetes tipe 1 dapat hidup panjang dan sehat, mencegah atau memperlambat perkembangan komplikasi. 2. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah bentuk diabetes yang paling umum, menyumbang sekitar 90% dari semua kasus diabetes di seluruh dunia. Berbeda dengan tipe 1, diabetes tipe 2 berkembang secara perlahan, seringkali tanpa gejala yang jelas pada tahap awal, membuatnya sulit terdeteksi tanpa pemeriksaan rutin. Pada diabetes tipe 2, tubuh mengembangkan resistensi terhadap efek insulin, atau tidak memproduksi cukup insulin untuk mempertahankan kadar glukosa normal. Ini seperti kunci, insulin, yang tidak lagi cocok dengan gembok, reseptor sel, atau jumlah kunci yang tersedia tidak cukup untuk membuka semua pintu yang diperlukan. Faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2 meliputi obesitas, gaya hidup tidak aktif, pola makan tidak sehat, riwayat keluarga dengan diabetes, dan bertambahnya usia. Meskipun dulu dianggap sebagai diabetes onset dewasa, jumlah anak-anak dan remaja yang didiagnosis dengan diabetes tipe 2 terus meningkat, sejalan dengan peningkatan tingkat obesitas pada kelompok usia ini. Tanpa pengelolaan yang tepat, diabetes tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi serius yang sama dengan diabetes tipe 1, termasuk penyakit jantung, stroke, neuropati, kerusakan saraf, retinopati, kerusakan mata, nefropati, kerusakan ginjal, dan meningkatkan risiko infeksi. Dampaknya pada kualitas hidup dan harapan hidup bisa sangat signifikan. Kabar baiknya, tidak seperti diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 seringkali dapat dikelola, dikendalikan, dan bahkan dibalikan dengan perubahan gaya hidup, terutama pada tahap awal. Pengurangan berat badan, aktivitas fisik teratur, dan pola makan sehat dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan tubuh mengelola gula darah. Jika perubahan gaya hidup saja tidak cukup,
dokter mungkin meresepkan obat oral atau terapi insulin. 3. Diabetes gestasional. Diabetes gestasional terjadi selama kehamilan ketika perubahan hormonal mengakibatkan tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif, menyebabkan kadar glukosa meningkat. Kondisi ini biasanya muncul pada trimester kedua atau ketiga kehamilan dan mempengaruhi sekitar 2 hingga 10% kehamilan setiap tahun. Selama kehamilan, plasenta memproduksi hormon yang membuat sel-sel kurang sensitif terhadap insulin, menciptakan resistensi insulin fisiologis untuk memastikan cukup glukosa tersedia bagi perkembangan janin. Pada kebanyakan wanita, pankreas meningkatkan produksi insulin untuk mengatasi resistensi ini. Namun pada beberapa wanita, pankreas tidak dapat memenuhi permintaan yang meningkat, menyebabkan diabetes gestasional. Faktor risiko untuk diabetes gestasional meliputi kelebihan berat badan sebelum kehamilan, riwayat keluarga dengan diabetes, usia di atas 25 tahun, dan etnis tertentu. Wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya juga memiliki risiko lebih tinggi mengembangkannya lagi. Tanpa pengelolaan yang tepat, diabetes gestasional dapat menyebabkan komplikasi bagi ibu dan bayi, termasuk bayi dengan berat lahir berlebih, makrosomia, hipoglikemia neonatal, gula darah rendah pada bayi baru lahir, dan peningkatan risiko operasi sesar. Wanita dengan diabetes gestasional juga memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari, sementara anak-anak mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk obesitas dan diabetes tipe 2. Pengelolaan diabetes gestasional melibatkan pemantauan kadar gula darah secara teratur, mengadopsi pola makan sehat, dan berolahraga secara teratur. Dalam beberapa kasus, terapi insulin mungkin diperlukan untuk mempertahankan kadar gula darah dalam rentang yang sehat. Diabetes gestasional biasanya hilang setelah melahirkan, tetapi penting untuk terus memantau kadar gula darah setelah persalinan karena peningkatan risiko diabetes tipe 2 di masa depan. Tanda dan gejala diabetes. Mengenali tanda-tanda awal diabetes sangat penting untuk mencegah perkembangan komplikasi serius. Meskipun beberapa gejala mungkin tampak ringan atau umum, ketika muncul bersamaan dan bertahan selama beberapa minggu, inilah waktunya untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan. 1. Sering buang air kecil dan haus berlebihan. Sering buang air kecil, poliuria, dan rasa haus yang tidak biasa, polidipsia, adalah tanda-tanda klasik diabetes yang seringkali muncul bersamaan. Bayangkan ini sebagai siklus yang saling terkait, dimulai ketika kadar gula darah tinggi. Ketika terlalu banyak glukosa menumpuk dalam aliran darah, ginjal bekerja keras untuk menyaring kelebihan ini. Normalnya, ginjal menyerap kembali glukosa saat menyaring darah, tetapi ketika terlalu banyak glukosa ada, ginjal tidak dapat mengimbangi, menyebabkan sebagian glukosa keluar melalui urin. Glukosa ini menarik lebih banyak air bersamanya, meningkatkan volume urin dan menyebabkan lebih sering buang air kecil. Efek dominonya, tubuh kehilangan lebih banyak cairan, menyebabkan dehidrasi dan memicu rasa haus yang intens. Seseorang dengan diabetes mungkin mendapati diri mereka terbangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil dan kemudian minum banyak cairan karena haus. Dampak dari siklus ini bisa signifikan jika tidak ditangani. Dehidrasi kronis dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, kulit kering, dan bahkan masalah ginjal jangka panjang. Bagi penderita diabetes tipe 1, gejala ini seringkali muncul dengan cepat dan intens. Sementara pada diabetes tipe 2, perkembangannya mungkin lebih bertahap dan kurang jelas. Jika kamu mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil dan haus yang tidak biasa, penting untuk memantau gejala ini dan mencatat kapan terjadinya. Minum lebih banyak air adalah respons alami terhadap rasa haus. Tetapi jika siklus ini terus berlanjut meski dengan hidrasi yang memadai, ini pertanda untuk segera berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan gula darah. 2. Lapar berlebihan dan penurunan berat badan tanpa sebab. Lapar yang ekstrim, polifagia, bersama dengan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan adalah kombinasi gejala yang tampak kontradiktif namun sangat indikatif untuk diabetes. Fenomena ini terjadi karena gangguan dalam cara tubuh memproses energi dari makanan. Pada kondisi normal, insulin membawa glukosa dari darah ke dalam sel-sel tubuh, di mana glukosa diubah menjadi energi. Namun, pada diabetes, karena kekurangan insulin atau resistensi insulin, glukosa tidak dapat memasuki sel dengan efisien. Akibatnya, meskipun darah dipenuhi dengan glukosa, sel-sel tubuh kelaparan energi. Tubuh merespon dengan mengirimkan sinyal lapar, mendorong seseorang untuk makan lebih banyak dalam upaya mengisi kekurangan energi sel. Namun,
maka lebih banyak tidak memecahkan masalah karena glukosa tetap tidak dapat masuk ke dalam sel tanpa insulin yang berfungsi dengan baik. Secara bersamaan, karena sel-sel tidak mendapatkan energi yang mereka butuhkan dari glukosa, tubuh mulai memecah jaringan lemak dan otot sebagai sumber energi alternatif, menyebabkan penurunan berat badan meskipun asupan kalori meningkat. Penurunan berat badan ini bisa signifikan dan terjadi dalam waktu singkat, terutama pada diabetes tipe 1. Dampak jangka panjang dari kondisi ini meluas melampaui ketidaknyamanan rasa lapar konstan dan penurunan berat badan. Pemecahan lemak menghasilkan keton, yang dapat menumpuk dalam darah hingga tingkat berbahaya, ketoasidosis, terutama pada diabetes tipe 1, menyebabkan gangguan metabolik yang berpotensi mengancam jiwa. Jika kamu mengalami peningkatan nafsu makan yang signifikan bersamaan dengan penurunan berat badan tanpa alasan jelas, terutama jika disertai dengan gejala lain seperti sering buang air kecil dan haus berlebihan, segera cari bantuan medis. Pemeriksaan gula darah sederhana dapat memberikan diagnosis dan memungkinkan pengelolaan yang tepat untuk memperbaiki ketidakseimbangan metabolisme ini. 3. Kelelahan dan mudah marah. Kelelahan yang persisten dan perubahan suasana hati, seperti mudah marah, adalah gejala diabetes yang sering diabaikan karena sifatnya yang umum dan bisa dikaitkan dengan banyak kondisi lain atau bahkan hanya stres kehidupan sehari-hari. Namun, dalam konteks diabetes, gejala ini memiliki dasar fisiologis yang jelas. Kelelahan terjadi karena kekurangan energi di tingkat seluler. Ketika insulin tidak berfungsi dengan baik, sel-sel tidak mendapatkan glukosa yang mereka butuhkan, membuat tubuh kekurangan bahan bakar. Ini mirip dengan mencoba menjalankan kendaraan dengan tangki bahan bakar yang hampir kosong. Mesin tetap berjalan tetapi dengan performa yang jauh berkurang. Secara bersamaan, fluktuasi kadar gula darah dapat mempengaruhi fungsi otak dan keseimbangan neurokimia, menyebabkan perubahan suasana hati. Ketika kadar gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah, otak tidak mendapatkan energi yang stabil yang dibutuhkannya, mengakibatkan iritabilitas, kesulitan konsentrasi, dan bahkan kebingungan. Dampak kelelahan dan perubahan suasana hati pada kualitas hidup bisa signifikan. Produktivitas di tempat kerja atau sekolah dapat menurun, hubungan menjadi tegang, dan aktivitas yang biasanya menyenangkan menjadi melelahkan. Bagi banyak orang dengan diabetes yang tidak terdiagnosis, kelelahan kronis ini sering dianggap sebagai bagian normal dari penuaan atau kehidupan yang sibuk. Jika kamu mengalami kelelahan yang tidak biasa yang tidak membaik dengan istirahat yang cukup, atau mendapati dirimu lebih mudah marah tanpa alasan yang jelas, pertimbangkan untuk memeriksakan gula darah, terutama jika ada faktor risiko diabetes lainnya. Mengelola kadar gula darah dengan tepat dapat secara dramatis meningkatkan tingkat energi dan stabilitas suasana hati, mengembalikan vitalitas dan keseimbangan emosional. 4. Penglihatan kabur. Penglihatan kabur adalah gejala diabetes yang sering diabaikan namun sangat penting, yang dapat muncul baik pada tahap awal maupun sebagai komplikasi jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan bagaimana diabetes mempengaruhi bahkan bagian tubuh yang tampaknya tidak terkait dengan metabolisme glukosa. Penglihatan kabur jangka pendek pada diabetes terjadi ketika kadar gula darah berfluktuasi dengan cepat. Saat kadar gula darah meningkat, cairan dapat ditarik dari berbagai jaringan, termasuk lensa mata. Ini mengubah bentuk lensa, mempengaruhi kemampuannya untuk fokus dengan tepat dan menghasilkan penglihatan buram. Bayangkan lensa kamera yang berubah bentuk sedikit, foto yang dihasilkan akan menjadi kurang tajam. Hal yang sama terjadi pada mata saat kadar gula darah tinggi mengubah keseimbangan cairan. Ketika kadar gula darah kembali normal, penglihatan biasanya juga kembali normal. Namun, penglihatan kabur juga bisa menjadi tanda komplikasi mata jangka panjang yang serius seperti retinopati diabetik, di mana pembuluh darah di retina rusak oleh kadar gula darah tinggi yang berkepanjangan. Ini adalah penyebab utama kebutaan pada orang dewasa usia kerja dan berkembang secara diam-diam selama bertahun-tahun sebelum gejala menjadi jelas. Dampak gangguan penglihatan pada kualitas hidup sangat signifikan, mempengaruhi kemampuan untuk mengemudi, membaca, bekerja dengan komputer, dan menikmati aktivitas visual. Pada kasus yang parah, retinopati diabetik dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen jika tidak diobati. Jika kamu mengalami perubahan penglihatan yang tiba-tiba atau bertahap, jangan abaikan. Segera konsultasikan dengan dokter untuk pemeriksaan gula darah dan potensial rujukan ke dokter mata. Pemeriksaan mata tahunan sangat penting bagi orang dengan diabetes, karena deteksi dini retinopati diabetik memungkinkan pengobatan yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan lebih lanjut pada penglihatan. 5. Penyembuhan luka yang lambat.
Penyembuhan luka yang lambat atau infeksi yang sering terjadi adalah tanda-tanda diabetes yang sering diabaikan namun sangat penting, terutama pada diabetes tipe 2 yang sudah berlangsung lama. Gejala ini mencerminkan dampak luas dari kadar gula darah tinggi pada sistem kekebalan tubuh dan fungsi vaskular. Pada tingkat fisiologis, kadar gula darah tinggi merusak pembuluh darah dan saraf, mengganggu aliran darah normal ke area yang terluka. Aliran darah yang sehat sangat penting untuk penyembuhan luka, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan serta sel-sel kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Selain itu, fungsi kekebalan tubuh terganggu pada diabetes yang tidak terkontrol, mengurangi kemampuan tubuh untuk mengatasi bakteri dan patogen lainnya. Kadar gula darah tinggi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri dan jamur tertentu, meningkatkan risiko infeksi. Dampak dari gejala ini bisa serius dan bahkan mengancam nyawa. Luka yang tampaknya kecil, seperti lecet atau goresan, dapat berkembang menjadi ulkus kronis yang sulit disembuhkan. Pada kasus yang parah, terutama pada kaki, ulkus kaki diabetik, infeksi dapat menyebar ke tulang, osteomielitis, dan mungkin memerlukan amputasi. Diabetes adalah penyebab utama amputasi non-traumatik di banyak negara. Jika kamu melihat luka yang sembuh lebih lambat dari biasanya, terutama pada kaki, atau mengalami infeksi yang sering atau berkepanjangan, segera konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan. Pengelolaan gula darah yang baik, perawatan luka yang tepat, dan pemeriksaan kaki rutin dapat secara signifikan mengurangi risiko komplikasi serius. Pada diabetes, bahkan masalah kecil pada kaki tidak boleh diabaikan dan harus ditangani oleh profesional kesehatan. 6. Infeksi jamur dan kulit. Infeksi jamur berulang dan masalah kulit adalah indikator diabetes yang sering diabaikan namun sangat informatif. Gejala-gejala ini dapat menjadi tanda peringatan awal, terutama pada individu dengan diabetes tipe 2 yang belum terdiagnosis atau tidak terkontrol dengan baik. Penyebab utama peningkatan infeksi jamur pada penderita diabetes adalah kadar gula yang tinggi di jaringan dan cairan tubuh. Jamur, terutama Candida albicans, berkembang biak dalam lingkungan yang kaya gula. Bayangkan gula di tubuh sebagai pupuk yang mempercepat pertumbuhan jamur. Kadar glukosa yang tinggi menciptakan habitat yang sempurna untuk proliferasi jamur. Infeksi jamur pada penderita diabetes paling sering terjadi di area hangat dan lembab seperti mulut, sariawan oral, lipatan kulit, intertrigo, di bawah payudara, di selangkangan, dan area genital. Pada wanita, infeksi ragi vagina yang berulang dapat menjadi tanda diabetes yang belum terdiagnosis. Pada pria, infeksi jamur pada penis, balanitis, juga dapat terjadi. Selain infeksi jamur, diabetes dapat menyebabkan berbagai kondisi kulit lainnya. Akanthosis nigricans, penebalan dan penggelapan kulit di lipatan leher, ketiak, atau selangkangan, kuat dikaitkan dengan resistensi insulin. Dermopati diabetik, bercak kecoklatan pada kulit kaki, dan necrobiosis lipodica, area kulit yang menipis dengan warna kemerahan kecoklatan, juga lebih umum pada penderita diabetes. Dampak dari infeksi jamur berulang dan masalah kulit lebih dari sekadar ketidaknyamanan fisik. Mereka dapat menyebabkan rasa malu, kecemasan, dan penarikan diri dari aktivitas sosial, mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Infeksi yang tidak diobati dapat menyebar dan menjadi lebih serius, terutama pada individu dengan sistem kekebalan yang terganggu. Jika kamu mengalami infeksi jamur yang berulang atau muncul tanpa alasan yang jelas, atau memperhatikan perubahan kulit yang tidak biasa, pertimbangkan untuk memeriksakan gula darah. Pengelolaan kadar gula darah yang efektif sering menjadi kunci untuk mengurangi frekuensi dan keparahan infeksi jamur. Menjaga kebersihan, mengeringkan area lembab dengan baik setelah mandi, dan mengenakan pakaian longgar dari bahan bernapas juga dapat membantu mencegah infeksi jamur pada penderita diabetes. Pencegahan dan pengelolaan diabetes. Meskipun diabetes dapat menjadi penyakit yang serius, banyak kasus diabetes tipe 2 dapat dicegah atau ditunda dengan perubahan gaya hidup yang tepat. Bahkan mereka yang sudah didiagnosis dapat secara signifikan mengurangi risiko komplikasi melalui pengelolaan yang efektif. 1. Menjaga berat badan yang sehat. Mempertahankan berat badan ideal adalah salah satu strategi paling efektif untuk mencegah diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan bahwa setiap kilogram penurunan berat badan dapat mengurangi risiko diabetes hingga 16%. Membuat manajemen berat badan menjadi komponen kunci dalam strategi pencegahan. Kelebihan berat badan, terutama obesitas, meningkatkan risiko diabetes karena sel-sel lemak, khususnya lemak visceral yang menumpuk di sekitar organ perut, lebih resisten terhadap insulin dibandingkan jaringan otot.
Sel-sel lemak juga melepaskan sitokin inflamasi yang dapat mengganggu sinyal insulin, memperburuk resistensi insulin. Bahkan penurunan berat badan moderat sebesar 5 hingga 10% dari berat badan awal dapat memberikan manfaat signifikan. Ini dapat dicapai melalui kombinasi pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur. Pendekatan yang berkelanjutan dan bertahap untuk penurunan berat badan lebih efektif daripada diet ketat jangka pendek, yang seringkali mengakibatkan penambahan berat badan kembali. Dampak dari obesitas tidak hanya terbatas pada diabetes. Kelebihan berat badan juga meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan banyak kondisi kronis lainnya. Sebaliknya, mencapai dan mempertahankan berat badan sehat meningkatkan energi, suasana hati, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk mereka yang berjuang dengan berat badan, pendekatan komprehensif yang mencakup dukungan profesional bisa sangat membantu. Konsultasikan dengan ahli gizi untuk membuat rencana makan yang disesuaikan. Pertimbangkan bekerja dengan pelatih kebugaran untuk mengembangkan rutinitas olahraga yang aman dan efektif, dan jangan ragu untuk mencari dukungan psikologis untuk mengatasi kebiasaan makan emosional atau hambatan lainnya. 2. Aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik teratur adalah pilar penting dalam pencegahan dan pengelolaan diabetes, dengan efek positif yang melampaui penurunan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa berolahraga setidaknya 150 menit per minggu dapat mengurangi risiko diabetes hingga 58%, menjadikannya salah satu intervensi paling efektif. Olahraga bekerja pada beberapa tingkatan untuk memperbaiki metabolisme glukosa. Saat kita berolahraga, otot-otot mengambil glukosa dari darah untuk energi, menurunkan kadar gula darah. Ini terjadi terlepas dari insulin, memberikan jalan pintas untuk glukosa memasuki sel. Selain itu, aktivitas teratur meningkatkan sensitivitas insulin sel-sel kita, membuatnya lebih responsif terhadap insulin yang tersedia. Manfaat aktivitas fisik meluas jauh melampaui pengendalian gula darah. Olahraga memperkuat jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati melalui pelepasan endorfin. Semua faktor ini berkontribusi pada kesehatan holistik dan mengurangi risiko komplikasi pada mereka yang memiliki diabetes. Jenis aktivitas fisik apapun bermanfaat, bukan hanya olahraga terstruktur di gimnasium. Jalan cepat, berenang, bersepeda, dan bahkan berkebun atau pekerjaan rumah tangga aktif dapat meningkatkan kesehatan metabolik. Kuncinya adalah menemukan aktivitas yang dinikmati dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Untuk mereka yang baru memulai, pendekatan bertahap sangat penting. Mulailah dengan 10 menit aktivitas ringan dan secara bertahap tingkatkan durasi dan intensitas. Tetapkan tujuan spesifik dan terukur, seperti jalan cepat 30 menit 5 kali seminggu, daripada tujuan umum seperti lebih aktif. Jika kamu sudah memiliki diabetes, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru. Mereka dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi kesehatanmu secara keseluruhan dan membantu mencegah potensi komplikasi seperti hipoglikemia, gula darah rendah, selama atau setelah berolahraga. 3. Pola makan seimbang. Pola makan seimbang adalah komponen kunci dalam pencegahan dan pengelolaan diabetes. Kebiasaan makan sehat dapat membantu mengontrol berat badan, menstabilkan kadar gula darah, dan mengurangi risiko komplikasi terkait diabetes. Dampak makanan pada kadar gula darah bervariasi tergantung pada jenis karbohidrat, kandungan serat, dan kombinasi makanan yang dikonsumsi bersamaan. Karbohidrat olahan seperti roti putih, nasi putih, dan makanan manis diubah menjadi glukosa dengan cepat, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang tajam. Sebaliknya, karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sayuran mengandung serat yang memperlambat pencernaan dan pelepasan glukosa ke aliran darah. Pola makan yang mendukung kesehatan metabolik tidak harus rumit atau membatasi. Prinsip dasarnya mencakup mengonsumsi berbagai sayuran berwarna-warni, buah-buahan utuh, bukan jus, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Pola makan Mediterania, yang kaya akan makanan nabati, ikan, minyak zaitun, dan kacang-kacangan, telah terbukti mengurangi risiko diabetes dan komplikasi kardiovaskular. Mengelola ukuran porsi juga penting, bahkan untuk makanan sehat. Menggunakan piring yang lebih kecil, makan perlahan-lahan, dan memperhatikan isyarat kelaparan dan kenyang tubuh dapat membantu mencegah makan berlebihan. Metode piring sederhana: mengisi setengah piring dengan sayuran non-tepung, seperempat dengan protein tanpa lemak,
dan seperempat dengan karbohidrat kompleks, menyediakan kerangka kerja yang mudah untuk menyusun makanan seimbang. Minuman juga memainkan peran penting. Minuman manis termasuk soda, minuman energi, dan bahkan jus buah menyumbang banyak kalori tanpa nilai gizi dan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Air putih, teh tanpa pemanis, dan kopi, dengan gula dan krim minimal, adalah pilihan terbaik untuk hidrasi rutin. Perencanaan makanan tidak berarti menghilangkan semua makanan yang disukai. Pendekatan 80-20, membuat pilihan sehat 80% waktu dan menikmati makanan istimewa, dengan sederhana untuk 20% sisanya, dapat lebih berkelanjutan daripada pembatasan ketat. Bekerja dengan ahli gizi dapat memberikan bimbingan yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi, budaya, dan tujuan kesehatan individu. 4. Pemantauan gula darah rutin. Pemantauan kadar gula darah secara teratur adalah praktik penting dalam pengelolaan diabetes dan strategi pencegahan yang berharga bagi mereka yang berisiko tinggi. Ini memberikan wawasan real-time tentang bagaimana makanan, aktivitas, obat-obatan, dan stres mempengaruhi kadar gula darah, memungkinkan penyesuaian gaya hidup yang tepat waktu. Proses pemantauan gula darah telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain metode tradisional tusukan jari, menggunakan strip test dan glukometer, teknologi terbaru seperti sistem pemantauan glukosa kontinu, CGM, memberikan pembacaan berkesinambungan melalui sensor kecil yang disisipkan di bawah kulit. Inovasi ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pola gula darah daripada pemeriksaan titik waktu. Frekuensi pemantauan gula darah bervariasi berdasarkan jenis diabetes, rencana pengobatan, dan stabilitas kadar gula darah. Penderita diabetes tipe 1 dan mereka yang menggunakan insulin seringkali perlu memantau beberapa kali sehari, sementara mereka dengan diabetes tipe 2 yang terkontrol dengan baik mungkin hanya perlu mengecek beberapa kali seminggu. Namun, pemantauan yang lebih sering diperlukan selama masa sakit, perubahan aktivitas, atau penyesuaian pengobatan. Dampak dari pemantauan rutin meluas melampaui respons langsung terhadap pembacaan individual. Dengan melacak kadar gula darah dari waktu ke waktu, pola dan tren dapat diidentifikasi, memberikan wawasan berharga tentang efektivitas rencana pengelolaan secara keseluruhan. Data ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan menyesuaikan pengobatan dan memungkinkan individu untuk mengambil tanggung jawab lebih besar atas kesehatan mereka. Untuk mereka yang berisiko diabetes, prediabetes, riwayat keluarga, atau faktor risiko lainnya, pemeriksaan gula darah tahunan melalui tes gula darah puasa atau tes hemoglobin A1C adalah praktik yang bijaksana. Deteksi dini prediabetes memberikan jendela kesempatan untuk mengambil tindakan preventif, potensial menunda atau mencegah perkembangan menjadi diabetes tipe 2. Pemantauan efektif melibatkan lebih dari sekadar mencatat angka. Mengetahui cara menginterpretasikan pembacaan dan mengambil tindakan yang sesuai sangat penting. Bekerja dengan penyedia layanan kesehatan untuk menetapkan target gula darah yang dipersonalisasi dan mengembangkan rencana tindakan untuk pembacaan di luar kisaran ini memberdayakan individu untuk mengelola kondisi mereka dengan percaya diri. Kondisi seperti diabetes mungkin terdengar menakutkan, tetapi dengan pengetahuan yang tepat dan tindakan proaktif, kita dapat mencegah atau mengelolanya dengan efektif. Tanda-tanda awal yang telah kita bahas memberikan kesempatan berharga untuk intervensi dini, sementara strategi pencegahan dan pengelolaan menawarkan jalan menuju kehidupan yang lebih sehat. Kalau kamu merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Informasi tentang diabetes bisa menjadi penyelamat nyawa bagi seseorang yang belum menyadari gejalanya. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Mungkin ada pengalaman atau pertanyaan yang ingin kamu bagikan. Dan pastikan subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya yang akan kami bagikan secara rutin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingat, mengenali tanda-tanda awal diabetes dan mengambil tindakan pencegahan adalah investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjangmu. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu, di mana kita akan terus mengeksplorasi berbagai topik kesehatan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari.